Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Behaki dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas D akan mereview Rijalul Hadis. Pengertian Rijalul Hadis. Rijalul Hadis adalah ilmu untuk mengetahui para periwayat hadis dalam kapasitas mereka sebagai perawi hadis. Ilmu Rijalul Hadis dibagi menjadi dua, yakni ilmu Jarh wa Ta'dil dan ilmu Takhrij al-Ruwah. Ilmu Jarh wa Ta'dil adalah suatu ilmu yang membahas data-data perawi hadis dari segi kelemahan dan kelebihannya dalam meriwayatkan hadis dengan membuat kualifikasi tingkat kelemahan dan kelebihan perawi. Sedangkan ilmu Takhrij al-Ruwah merupakan ilmu yang membicarakan tentang keadaan-keadaan periwayat mengenai kelahirannya, kewafatannya, guru-gurunya, negerinya, tempat kediamannya, perlawatan-perlawatannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hadis. Dan yang selanjutnya adalah urgensi. Dan keberadaan ilmu Rijalil Hadis ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena dengan ilmu ini terkuak data-data Rijalil Hadis yang terlibat dalam sivitas periwayatan hadis dari masa ke masa semenjak zaman Rasulullah, baik dari segi biografi maupun dari segi kualitas rijalnya. Kedua, dengan ilmu ini diketahui pula sikap dan pandangan para ahli hadis yang menjadi kritikus terhadap para rawi yang menjadi transmitter hadis dan sikap mereka dalam menjaga otentisitas hadis-hadis Nabi. Ketiga, dengan ilmu ini diketahui pula kualitas dan otentisitas suatu hadis. Dan yang selanjutnya, sebab dan sejarah kemunculan. Ilmu Jarh wa Ta'dil sudah diterapkan sejak zaman Nabi. Seiring berjalannya waktu, banyak orang atau kelompok yang ingin merusak keoriginalan hadis. Oleh sebab itu, ilmu Jarh wa Ta'dil semakin digalakkan. Sejarah kemunculan Jarh wa Ta'dil. Yang pertama, pada masa Rasulullah. Pada masa Nabi masih hidup, tidak ada persoalan hadis, karena ketika menghadapi permasalahan untuk mengecek kebenaran berita tersebut, langsung bertemu dengan Nabi. Pada masa Nabi, tidak pernah terjadi adanya pemalsuan hadis. Sekalipun pada masa Nabi tidak dinyatakan adanya ilmu hadis, namun para peneliti hadis memperhatikan adanya dasar-dasar Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, masa sahabat Nabi. Pada periode sahabat, peneliti hadis yang menyangkut sanad dan matan hadis semakin nampak wujudnya. Contohnya, Abu Bakar. Abu Bakar tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan seseorang kecuali yang bersangkutan mampu mendatangkan sanksi untuk memastikan kebenaran riwayat yang disampaikan. Yang ketiga, masa Tabi'in. Pada masa ini masih dalam masa hafalan hadis, menandai, memindahkan, dan mengkodifikasinya. Fokusnya, para Tabi'in terpusatkan pada kajiannya, yakni pada pengetahuan mereka terhadap hadis yang diterima dan ditolak. Pada perkembangannya yang spesifik mengumpulkan nama-nama perawi hadis baru muncul pada abad kedua Hijriah. Karya yang dianggap sebagai karya pertama, yakni karya Muhammad bin Sa'ad, yang menyusun kitab tentang tabaqat para rawi, dan kitabnya merupakan kitab yang paling baik yang sampai pada generasi saat ini. Selanjutnya, mengenai cakupan kritik. Ada dua hal yang diperhatikan, yakni keadilan dan kedobitan. Keadilan di sini adalah kualitas pribadi periwayat, sedangkan kedobitan yaitu kapasitas intelektual periwayat. Dan selanjutnya penerapan. Di sini saya mengambil penerapan terkait meme hadis celana cingkrang. Adapun contoh sebuah meme atau narasi dari masalah ini, yakni ngapain malu? Mereka yang pakaian subah aja gak malu. Nah, kita kan cuma dinaikin sedikit. Menjauhi isbal, berbusana melebihi mata kaki, bagi sebagian kalangan dipahami sebagai perintah yang wajib dilakukan. Ini memunculkan beberapa fenomena baru tentang tata cara berbusana, terutama bagi kaum Adam, seperti gambaran celana, jubah, atau apapun di atas mata kaki, alias celana cingkrang. Benarkah larangan isbal itu mutlak tanpa ada pengecualian sama sekali? Sejumlah hadis memang menunjukkan larangan
bernisbal bagi laki-laki. Di antaranya, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, busana yang melebihi 2 mata kaki maka pemakaiannya di dalam neraka. Akan tetapi, larangan bernisbal tersebut tidaklah mutlak karena dibatasi dengan hadis lain yang memberikan pembatasan, yaitu bernisbal yang dilarang apabila disertai dengan rasa angkuh, sombong, dan membanggakan diri dengan busana dan apapun yang dimiliki. Dalam tradisi sejumlah lapisan masyarakat, panjang busana dijadikan sebagai tolak ukur bagi kualitas dan strata sosial yang bersangkutan. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar menyebutkan demikian, yaitu barang siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, khulaya, Allah tidak akan melihatnya kelak pada hari kiamat. Abu Bakar lantas berkata, seseorang memanjangkan bajuku agar rileks. Apakah ini termasuk? Rasulullah menjawab, engkau, Abu Bakar, tidak melakukannya karena kesombongan. Jadi di sini isbal yang diharamkan adalah isbal yang memang mengandung unsur kesombongan, keangkuhan, dan glamoritas. Persoalan isbal ini melahirkan pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, haram, kedua makruh, dan tiga boleh. Pendapat makruh dan boleh merupakan pendapat mayoritas penganut mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Menurut pendapat kalangan ini, pelarangan isbal adalah kesombongan, sehingga apabila alasan pelarangan sebab sombong tersebut hilang, maka secara otomatis larangan pun hilang. Dan mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.